Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ada yang menarik dari tokoh-tokoh politik kita, ya. Tokoh politik kita seperti selebritis. Dia didatangi oleh warga, minta berfoto, kemudian bersalaman dan seterusnya. KMJ melihat ini sesuatu yang istimewa ya bagi para politikus Indonesia. Contohnya Pak Anies Baswedan misalkan saat datang ke suatu acara beberapa waktu yang lalu, itu sangat diteriakin dan warga antusias gitu, ingin bersalaman, ingin berfoto, bahkan diminta berbicara, sambutan dan seterusnya. Apa untungnya kita bertemu dengan tokoh-tokoh politik itu ya? Fenomena yang lainnya, Pak Jokowi di Solo ya, walaupun sudah selesai menjabat, beliau di rumahnya konon katanya hampir tiap hari tuh didatangi oleh warga yang ingin bertemu, bersalaman, berfoto, dan seterusnya. Apa faedahnya bagi warga negara bertemu dengan tokoh yang mereka kagumi? Tentu secara rasional ya, mesti ada suatu nilai yang diambil daripada pertemuan dengan tokoh-tokoh itu. Apakah ketika foto bersama misalkan, kita cetak mungkin ya, kita simpan di rumah sebagai kenang-kenangan, itu bisa jadi ya. Jadi kita bisa tuh ngumpulin foto-foto tokoh politik ya, kita berfoto kemudian simpan sebagai kenang-kenangan. Atau di lain sisi, manfaatnya adalah ketika dia berbuat atau menyampaikan sebuah pesan. Misalkan ketika berbicara, dia menyampaikan suatu tema, nilai ataupun inspirasi. Seorang pemimpin hendaknya dia dapat memberikan inspirasi kepada masyarakatnya, baik berbicara ataupun tidak berbicara. Mungkin di sini perbedaannya ya. Kita spesifik misalkan dua tokoh, ada Anies Baswedan dan Pak Jokowi. Kedua tokoh ini memang berbeda cara menginfluence kepada masyarakatnya. Contoh Anies Baswedan, dia menyampaikan rangkaian kalimat yang membuat masyarakat itu paham akan sesuatu. Misalkan tentang sebuah nilai kebersamaan, tentang sebuah nilai kesetaraan. Beliau sampaikan dalam sebuah pidato-pidato yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Ataupun misalkan Pak Jokowi mungkin mengkomunikasikannya dengan kalimat yang sederhana, simpel, bahkan tanpa berbicara, ya mungkin masyarakat dapat memahaminya. Tapi bagaimana menurut kita ya, secara rasional, mana yang lebih membangun masyarakat supaya lebih cerdas? Apakah dengan bahasa isyarat ataupun dengan rangkaian kalimat yang dapat menginspirasi? Nah, sahabat sekalian, setiap tokoh politik tentu memiliki caranya sendiri. Menurut sahabat sekalian, mana yang sebaiknya menjadi idaman ataupun sosok yang dikagumi? Apakah yang menginspirasi, mencerdaskan, atau yang macam-macam lah ya? Tokoh itu kan macam-macam, yang memberikan value, yang memberikan hadiah dan seterusnya. Yang jelas Indonesia butuh pemimpin yang mencerdaskan, mensejahterakan, dan melindungi masyarakatnya dengan hukum yang ditegakkan secara adil, dan tentu memberikan peran serta dalam perdamaian dunia. Apakah sosok-sosok yang Anda kagumi memiliki itu semua? Kita cermati sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.